إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di hari yang agung, hari kemenangan kaum beriman, hari ketika takbir bergema di seluruh penjuru bumi. Namun, wahai kaum muslimin, jika kita melihat keadaan dunia hari ini, kita akan menyaksikan bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Jika kita memperhatikan keadaan dunia hari ini, kita akan melihat bahwa banyak manusia sedang hidup dalam kegelisahan. Di berbagai negeri terjadi peperangan, sebagian negeri hancur oleh konflik, sebagian masyarakat hidup dalam ketakutan. Ketidakstabilan dunia akhirnya ikut mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai negara, termasuk negeri kita. Banyak keluarga hari ini mulai merasakan hidup yang semakin berat. Sebagian kepala keluarga bekerja lebih keras dari sebelumnya, tetapi penghasilan terasa semakin sempit. Harga-harga kebutuhan hidup terus meningkat. Harga bahan makanan naik. Biaya pendidikan semakin mahal. Biaya kesehatan semakin tinggi. Sebagian orang mulai merasa bahwa uang yang dulu cukup untuk sebulan, sekarang terasa tidak cukup. Kaum muslimin rahimakumullah. Di balik angka-angka ekonomi dan berita dunia, ada kehidupan nyata yang sedang dijalani oleh saudara-saudara kita. Ada pedagang kecil yang dari pagi membuka dagangannya, berharap dagangannya laku, namun sampai sore pembeli tidak sebanyak yang dulu lagi. Ada pekerja harian yang hanya mendapatkan upah jika bekerja, dan ketika pekerjaan sepi, maka penghasilan pun terhenti. Ada nelayan yang pergi melaut dengan harapan membawa hasil, namun kadang kembali dengan tangkapan yang tidak seberapa, sementara kehidupan keluarga terus berjalan. Ada petani yang menunggu panen, namun harga hasil panen tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak semua kesulitan terlihat oleh mata. Ada seorang ayah yang tersenyum di depan keluarganya, namun dalam hatinya penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana membayar kebutuhan bulan depan? Bagaimana mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya? Ada seorang ibu yang mengatur pengeluaran rumah tangga dengan sangat hati-hati, bahkan mengurangi kebutuhannya sendiri demi keluarganya. Ada anak-anak yang mungkin tidak mengeluh, tapi orang tuanya tahu bahwa mereka harus menahan banyak keinginan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah realitas kehidupan. Dunia memang tidak selalu mudah, tetapi seorang mukmin tidak diukur dari mudahnya hidup, melainkan dari kuatnya iman ketika hidup terasa sulit. Al-Quran telah mengajarkan pada kita bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan dunia. Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajarkan bahwa krisis bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah manusia. Sejak dahulu, kehidupan manusia selalu diwarnai oleh ujian.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun walaupun dunia penuh kesulitan, tetapi seorang mukmin tidak kehilangan harapan. Seorang mukmin tidak hidup dalam keputusasaan karena dia tahu bahwa kesulitan hidup bukan selamanya. Krisis bukan akhir dari segalanya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada kesulitan dunia. Allah katakan, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat ini sampai 2 kali. Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak membiarkan manusia menghadapi ujian tanpa bekal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita melalui madrasah Ramadan. Ramadan mengajarkan kita menghadapi kesulitan. Selama sebulan penuh kita belajar menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, padahal makanan ada di depan kita, tetapi kita menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan melatih kita bahwa seorang mukmin mampu bertahan dalam kesulitan. Jika kita mampu menahan lapar karena Allah, maka kita juga mampu bersabar menghadapi kesulitan hidup. Jika kita mampu bangun malam untuk sholat, maka kita juga mampu menghadapi ujian dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan berakhir dengan satu tujuan besar, takwa. Takwa adalah jalan keluar dari krisis, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah krisis ekonomi, di tengah kesulitan hidup, di tengah ketidakpastian dunia, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Karena itu, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, solusi terbesar bagi umat bukan hanya strategi duniawi. Solusi terbesar adalah bagaimana seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman adalah orang yang tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah hari harapan. Hari ketika dosa diampuni, hari ketika hati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya bagi orang yang memakai pakaian baru, tetapi hari raya bagi orang yang ketaatannya bertambah. Maka jika setelah Ramadan kita menjadi lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, lebih rajin salat, lebih mencintai Al-Qur'an, maka itulah tanda kemenangan yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah berlalu, tapi pelajaran Ramadan tidak boleh ikut berlalu. Ramadan telah mengajarkan kita kesabaran, ketakwaan, dan tawakal kepada Allah. Karena itu janganlah menjadi seperti yang dikatakan oleh sebagian salaf, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka jadikanlah setelah Ramadan ini kita tetap menjaga sholat, tetap membaca Al-Quran, tetap memperbanyak zikir, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini akan terus berubah, krisis akan datang silih berganti, tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita bertakbir. Namun renungkanlah
Berapa banyak di antara kita yang mengucapkan Allahu Akbar dengan lisan, tapi hatinya masih takut pada dunia, masih gelisah karena rezeki, masih cemas terhadap masa depan. Allah Subhanahu wa taala Maha besar bukan hanya ketika hidup kita mudah. Allah Maha besar ketika hidup kita sulit. Allah Maha besar ketika rizki kita terasa sempit. Allah Maha besar juga ketika masa depan terasa tidak pasti. Maka jangan gantungkan hati kita kepada dunia, karena dunia itu terus berubah. Jangan sandarkan harapan kita kepada manusia, karena manusia itu lemah. Tetapi gantungkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk sabar, maka bersabarlah dalam kehidupan ini. Jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jauh setelah Ramadan. Dan jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk berharap kepada Allah, maka jangan pernah berputus asa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya kaum muslimah, kaum mukminah, para wanita muslimah, nasihat ini saya khususkan untuk kalian, wahai para istri, para ibu rahimakunallah. Di balik rumah-rumah yang kita tempati hari ini, ada perjuangan yang tidak semua orang melihatnya. Ketika kalian memilih, ada perjuangan yang tidak sempat melihatnya, yakni, dan diantara yang paling besar memikulnya adalah kalian, wahai kaum muslimah, wahai para istri. Tidak semua suami pulang dalam keadaan lapang, tidak semua suami pulang dengan membawa kecukupan. Bahkan terkadang ia pulang dengan lelah, dengan diam, dengan pikiran yang penuh dengan tekanan, dan mungkin ia tidak selalu pandai untuk mengungkapkan perasaannya. Maka disinilah letak kemuliaan kalian. Ketika kalian tetap bersabar, kalian tetap lembut, kalian tetap taat, bukan karena suami sempurna, tapi karena kalian ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi SAW, jika kalian, yakni jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktunya, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat pada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki." Maka wahai para istri, ketaatan kalian pada suami bukanlah kelemahan, tetapi itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian menahan lisan dari kata-kata yang menyakitkan, ketika kalian memilih diam daripada membalas, ketika kalian tetap melayani dalam keadaan lelah, maka semua itu tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ibu, ujian kalian tidak berhenti sampai di situ. Karena di rumah kalian ada anak-anak yang terkadang membuat kalian tersenyum, dan tidak jarang membuat kalian hampir menangis. Ada anak yang sulit diatur, ada yang membantah, ada yang membuat rumah menjadi gaduh, ada yang menguji kesabaran dari pagi hingga malam. Wahai para ibu, ketika suara kalian mulai meninggi, ketika hati kalian mulai lelah, ingat bahwa mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Anak-anak itu bukan hanya butuh makanan. Anak-anak itu bukan hanya butuh pakaian, tetapi mereka butuh kesabaran, butuh kasih sayang, butuh doa dari seorang ibu. Wahai para ibu, setiap kali kalian menahan marah, setiap kali kalian bersabar mengajari mereka, setiap kali kalian menangis dalam doa untuk mereka, maka ketahuilah itu semua adalah pahala yang terus mengalir. Mungkin kalian merasa lelah, mungkin kalian merasa tidak dihargai, mungkin kalian merasa sendirian dalam perjuangan, tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat semuanya. Allah melihat ketika kalian sabar, Allah melihat ketika kalian menahan emosi, Allah melihat ketika kalian tetap bertahan demi keluarga. Maka bersabarlah wahai para istri, bersabarlah wahai para ibu, karena bisa jadi jalan yang kalian tempuh hari ini yang penuh dengan kelelahan dan air mata adalah jalan yang akan mengantarkan kalian menuju pintu surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengar nasihat untuk para istri dan para ibu, kita kembali menyadari bahwa kehidupan ini memang penuh dengan ujian. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun
Wahai kaum muslimin, di tengah semua kesulitan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita tanpa petunjuk. Allah tidak membiarkan kita berjalan tanpa arah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita melalui Ramadan. Sebulan penuh kita dilatih untuk bersabar, menahan diri, menguatkan hati dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam khutbah kita hari ini mengingatkan kita tentang harapan di tengah krisis, pelajaran dari Ramadan, bahwa krisis boleh saja datang, kesulitan boleh saja menghimpit, kehidupan boleh terasa berat, tetapi seorang mukmin tidak pernah kehilangan harapan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini jangan hanya kita pulang dengan pakaian yang baru, tetapi pulanglah dengan hati yang baru, hati yang lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, hati yang lebih kuat menghadapi kehidupan dan lebih yakin bahwa di tengah dunia yang tidak baik-baik saja, rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu lebih besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini sebelum kita berpisah, izinkan kami sebagai khatib menyampaikan satu hal yang dengan penuh kerendahan hati. Jika dalam penyampaian khutbah ini ada kata-kata yang kurang berkenan, ada ucapan yang mungkin menyinggung perasaan, atau ada kekurangan dalam penyampaian, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dan di hari yang mulia ini, di hari Idul Fitri yang penuh berkah ini, kami secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat hari raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang membawa pulang harapan di tengah krisis dengan pelajaran yang kita ambil dari Ramadan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma farrij hammal mu'minin wal muslimin wa nafsis karbal makrubin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina rabbana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.